anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi di pelajaran tematik kelas 2 SD. Tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada materi kali ini Ibu akan menjelaskan yang pertama, membuat kalimat berdasarkan gambar. Jadi di sini sudah disediakan gambar ya. Kita sebelum membuat kalimat kita urutkan dulu ya anak-anak. Jadi gambar yang pertama adalah ini ya. Oke, kita bisa bikin kalimat di Desa Sukamaju terjadi hujan lebat. Kemudian urutan gambar yang kedua, kalimatnya warga Desa Sukamaju mengalami bencana banjir. Oke. Gambar yang ketiga, kalimatnya Dayu dan teman-teman mengumpulkan sumbangan untuk warga yang terkena bencana banjir. Nah, sumbangan ini biasanya bersifat sukarela. Sukarela artinya dengan kemauan sendiri, ya. Jadi tidak ada yang memaksa. Gitu ya. Urutan gambar yang keempat. Nah, kalimatnya Anto menyerahkan sumbangan dari teman-teman untuk warga yang terkena bencana banjir. Nah, itu adalah contoh kalimat yang bisa kita buat. Kalian juga bisa membuat kalimat selain atau berbeda dengan yang Ibu sampaikan ya anak-anak. Oke, yang kedua, mengurutkan gambar sehingga menjadi cerita. Oke, kita lihat gambar ini, kita urutkan supaya menjadi satu cerita yang utuh dari awal sampai akhir ya anak-anak. Jadi bisa kita lihat di sini urutan gambar yang pertama adalah yang ini ya, terlihat Dayu dan teman-temannya sedang bermain di lapangan. Kemudian urutan yang kedua, yang ini. Nah, Dayu terjatuh saat bermain dengan teman-temannya. Urutan gambar yang ketiga, Siti mengantarkan Dayu ke UKS. UKS artinya atau singkatan dari usaha kesehatan sekolah. Ya, di setiap sekolah tentunya ada UKS sama dengan di sekolah kita ya anak-anak. Di sekolah kita juga ada UKS. Oke, urutan yang keempat. Nah, Dayu sedang diberi obat oleh penjaga atau petugas UKS ya. Petugas atau penjaga UKS itu biasanya Bapak Ibu guru ya anak-anak. Atau bisa juga anggota PMR ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang rute perjalanan berdasarkan denah. Oke, rute adalah jarak atau arah yang harus dilalui. Nah, cara menjelaskan rute perjalanan suatu tempat. Yang pertama, sebutkan posisi awal tempat berada. Yang kedua, ketahui nama jalan tempat tersebut. Ketiga, sebutkan nama bangunan yang ada di depan, kiri, atau kanan. Urutan yang keempat, sebutkan dengan urut penjelasanmu. Nah, kamu dapat menyebut jalan lurus, belok kanan, belok kiri, jalan sampai perempatan, dan jalan sampai pertigaan. Sebutkan juga arah mata anginnya ya. Di subtema sebelumnya kita sudah belajar arah mata angin ya. Masih ingat dengan lagunya kan anak-anak? Nah, di kelas 2 ini kita belajar arah mata angin yang berwarna hitam ya anak-anak ya. Jadi 4 yang kita pelajari di kelas 2 ini. Selanjutnya kita akan menyebutkan bagaimana rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu ya. Jadi ini adalah denahnya. Oke. Kemudian
kita bubuhkan juga arah mata anginnya. T itu timur, S artinya selatan, B artinya barat, dan U artinya utara. Nah, kita lihat sekolah di sini ya anak-anak ya. Kalau di denah ini sekolah berada di atas jalan ya. Jadi kita masih ingat ya dengan arah kanan dan kiri ya, seperti ini. Nah, rute dari sekolah menuju Rumah Dayu itu dapat ditempuh dengan 2 rute. Yang pertama, rute melalui jalan Diponegoro, dan yang kedua rute melalui jalan Patimura. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan rute dari sekolah menuju Rumah Dayu tetapi melalui jalan Diponegoro. Kita simak baik-baik ya. Nah, dari sekolah di Jalan Nusantara belok kanan, berarti ke arah sini kanan ya. Ke arah kanan menuju perempatan jalan. Nah, sesampainya di perempatan jalan yang pertama, kemudian belok kiri. Belok kiri ke sini ya anak-anak ya. Belok kiri ke arah selatan. Sini ke selatan. Jadi kalau kita lihat di arah mata angin ini ya, selatan, oke? Ke arah selatan. Nah, sampai di perempatan yang kedua, ini perempatan yang kedua. Lurus terus. Oke, berarti ke sini ya, lurus terus. Nah, sesampainya di perempatan yang ketiga, belok kiri ke sini, ke kiri ya. Nih, ini kiri. Belok kiri menuju jalan I Gusti Ngurah Rai. Nah, Rumah Dayu berada di antara Pura dan Rumah Made. Itulah rute perjalanan dari sekolah menuju Rumah Dayu. Coba sekarang kalian buat rute perjalanan dari sekolah menuju Rumah Dayu tetapi melalui jalan Patimura. Oke, dicoba ya. Nah, itu saja penjelasan yang Ibu berikan hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian ya anak-anak. Selamat belajar. Namo Buddhaya.